Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, sembah dan sehat. Seperti pada kesempatan siang hari ini kita diberikan oleh Allah yaitu kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran online atau daring. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama, marilah kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan ta'awudz dan basmalah kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, perkenalkan nama saya Adi Gilang Pratama. Di sini saya sebagai guru Al-Quran Hadis akan menjelaskan materi aspek Al-Quran. Oke, sebelum masuk ke materi, nanti silahkan anak-anak bisa absen terlebih dahulu di Google Form yang Pak Adi sudah siapkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sedikit motivasi untuk anak-anak. Semoga kita selalu termotivasi untuk mencari ilmu, seperti sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adalah motivasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya dalam mencari ilmu agama, karena kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mencari ilmu agama agar dimudahkan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materi aspek Al-Quran. Yang pertama atau poin pertama, kita akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Oke, dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, membaca Al-Quran itu berfungsi sebagai ibadah dan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, kemudian disampaikan kepada umatnya secara mutawatir. Kemudian membaca surat atau membaca Al-Quran itu bisa bernilai ibadah dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai petunjuk atau jalan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus kepada orang-orang yang mukmin. Kenapa? Karena dia mengerjakan kebajikan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Pengertian Al-Quran adalah sumber hukum Islam, merupakan suatu rujukan atau landasan dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam atau aturan Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber dari Al-Quran atau berpatokan dalam Al-Quran. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah Al-Quran itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama, dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya apa? Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi Al-Quran itu adalah bersifat dinamis yang berada di mana saja di seluruh dunia. Itu berlaku. Kemudian kapan saja, bahwa dalam menentukan hukum atau aturan itu kita bisa gunakan kapan saja dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan atau masalah. Kemudian yang kedua, benar, artinya apa? Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Jadi seperti yang dalam pengertian istilah tadi adalah mutawatir. Nah, mutawatir itu mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah mutlak. Artinya apa? Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Itu adalah 3 sifat dari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah poin B, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau yang nomor 1. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama hingga semua persoalan yang merujuk dan berpaduan kepadanya. Dari kita melakukan aktivitas atau kehidupan kita di dunia ini, itu adalah merujuk kepada Al-Quran karena sumber utama, sehingga persoalan apapun yang kita hadapi harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainal nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi sudah jelas bahwa kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam, hukum yang sangat adil, bahwa tidak membela salah satu, tapi menyelesaikan masalah, bahwa tidak boleh kalau kita melakukan suatu memberikan hukum itu tidak boleh pihak salah satunya, ya. Nah, dalam Al-Quran tadi sudah jelas bahwa dalam kehidupan kita, dalam ayat yang dari Quran surat An-Nisa ayat 105, berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang ada bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Jadi dalam Al-Quran itu adalah suatu rincian atau sangat jelas dari maksud yang sudah
terpapar dalam Al-Quran, yaitu hukum-hukum Islam atau aturan-aturan Islam, tapi ada yang bersifat umum. Sifat umum gimana maksudnya? Yaitu bersifat masih perlu pemahaman atau perlu pendalaman yang khusus. Itu bisa kita mencari dalam suatu hadis atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu pembahasan dari kedua poin tadi. Yang pertama pengertian Al-Quran, kemudian yang kedua kedudukan Al-Quran sebagai hukum atau sumber hukum Islam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah suatu pedoman atau aturan yang dimana kita harus melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan kita maupun di akhirat kelak. Mungkin dari penjelasan dari Pak Adi cukup sekian. Dari situ sebelum Pak Adi akhiri, mungkin ada soal atau jawaban yang harus anak-anak kerjakan. Ada 2 soal, silahkan ditulis di buku tugas, kemudian dikerjakan. Nah, setelah selesai silahkan kirim melalui Japri atau WA Pak Adi. Mungkin itu yang bisa Pak Adi sampaikan. Apabila salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah SWT, dan ada kekurangan itu dari kebodohan saya sendiri. Cukup sekian. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.